Ya, baik. Sekarang kita di minggu yang atau sesi yang ke-14 dan kita nanti akan membicarakan tentang masih terpana, tapi sekarang trisiklik dan tetrasiklik. Jadi 3 dan 4. Kalau yang kemarin yang 5 ya, yang siklik 5 yaitu triterpana pentasiklik, Hopana, sekarang trisiklik dan tetrasiklik. Jadi Hopana trisiklik dan Hopana tetrasiklik di tanggal ini, insya Allah di minggu depan adalah sesi yang terakhir kita akan bicara aromatik. Ya, jadi kita bicara tentang dua biomarker kali ini adalah trisiklik dan tetrasiklik. Saya sengaja untuk memberikan ini setelah pentasiklik karena yang pentasiklik lebih banyak dipakai daripada yang tri dan yang tetra ini. Ya, jadi akan ada biasa pembicaraannya adalah pengenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang, jadi supaya kalian tahu akan saya berikan pengenalannya dulu. Kemudian dari mana asal material organiknya, sehingga ini biasanya nanti akan dipakai untuk penggunaannya, untuk interpretasinya. Interpretasinya hanya dua, atau penggunaannya itu hanya ada dua poin. Satu adalah untuk penunjuk lingkungan pengendapan dan atau asal material organik, dan yang kedua itu untuk korelasi. Ya, jadi ini adalah struktur kimianya. Nama nomenklaturnya trisiklik itu adalah keilantana. Ya, bahasa Inggrisnya ya tinggal K-nya diganti CH, A-nya diganti E yang terakhir, kailantane. Ya, jadi struktur keilantana trisiklik dan terpenoid tetrasiklik yang umum ditemukan di dalam petroleum dan sedimen. Jadi ini trisiklik, ada A, B, C, ya ini nomor 22 dan ini nomor 27. Biasanya ini nanti yang akan menjadi pusat kiral nantinya ya. Kemudian ini adalah yang tetrasiklik. Jadi A, B, C, D ada 4 siklik, yang ini hanya ada 3 siklik. Ya, dan ini adalah R-nya. Jadi kalau R itu 1, maka tetrasiklik itu adalah C24. Kalau R-nya itu metil, maka C25. Kalau etil, C26 dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah pengenalan tentang struktur kimianya. Tidak terlalu banyak beda ya. Jadi mari kita lihat. Jadi kalau ini pecah, maka pecahnya itu akan di sini. Jadi kalau dari GC keluar, ditembak dengan sinar dan pecah, maka pecahnya itu akan jatuh di C ini. Dan seperti biasa, kalau pecah di C, maka memberikan MZ191. Jadi dengan demikian, baik trisiklik, tetrasiklik, maupun yang pentasiklik, itu dapat kita lihat di MZ191. Ya, suatu MZ yang sudah saya perkenalkan kepada kalian di sesi yang sebelum ini. Nah, baik, mari kita lihat posisinya itu di mana sebenarnya. Jadi kalau ini adalah lengkap, fragmentogram lengkap, ya, ini adalah fragmentogram massa 191, MZ191, yang menunjukkan puncak atau peak keilantana terpana trisiklik ini, daerah trisiklik. Jadi trisiklik itu muncul lebih dahulu, karena kalau lihat ini adalah waktu retensinya dalam menit ya, 40, 44 dan seterusnya, artinya dari kiri ke kanan, maka trisiklik dan tetrasiklik itu keluar lebih dahulu, baru kemudian pentasiklik. Untuk yang pentasiklik ini sudah kita bicarakan di sesi yang lalu. Ya, jadi sampel ini merupakan sampel campuran dari beberapa minyak bumi yang dicampur oleh Sumberger, dan memang ini sudah cukup lama ya, tahun 87, tetapi karena masih relevan, maka saya lebih suka memakai ini. Ya, jadi ini adalah yang akan kita bicarakan
trisikliknya itu di sini. Relatif posisinya terhadap pentasiklik. Sekali lagi saya ulangi, trisiklik dan tetrasiklik itu muncul lebih dahulu daripada yang pentasiklik. Sebentar. Ya. Ini saya geser dulu. Ya, nah ini contohnya menutupi. Jadi ini adalah kromatogram massa MZ191 menunjukkan puncak atau peak keilantana terpana trisiklik dan tetrasiklik. Ya, jadi kalian bisa lihat ini hanya trisiklik dan tetrasiklik. Jadi kalau saya bandingkan dengan ini, maka kalau ini diperbesar, bukan ini yang sebetulnya diperbesar ya, tetapi di daerah ini diperbesar, maka kita akan melihat seperti ini. Ya, jadi Pak, bagaimana ini cara membacanya? Nanti ini kan saya kirim ya materinya. Jadi bagaimana cara membacanya? Jadi di sini ada apa namanya? Ada per 3, ada strip 3, kemudian ada strip 4. Nah, strip 3 itu artinya trisiklik. Jadi ini adalah C21 trisiklik, ini C23 trisiklik, ini 24 trisiklik, dan yang ini adalah yang tetrasiklik. Jadi ini kecil sekali ini tetrasikliknya, 24/4. Jadi 24/4 ini artinya 4-nya ini adalah tetrasiklik. Ya, jadi ini adalah yang tetrasiklik. Jadi tetrasiklik itu lebih sulit dicari daripada yang trisiklik. Karena itu penggunaannya juga menjadi relatif terbatas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain. Saya geser lagi. Ya, jadi ini adalah terpana trisiklik. Ya, C19, 20, 21, 22, ada 2 C22-nya. Karena apa? Karena ini sudah ada putar kiri, putar kanannya. 23, 24, 25, tetrasikliknya itu ini sedikit. 26, 28, yang TT itu adalah yang trisiklik. Kalau umumnya adalah trisiklik. Ya, jadi ini tetrasikliknya hanya kecil di sini satu. Itu tadi pengenalannya. Silahkan kalau barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke asal material organiknya. Dari mana kalau begitu asal material organik trisiklik dan tetrasiklik? Apakah sama dengan yang pentasiklik? Mari kita lihat. Jadi terpenoid trisiklik dan tetrasiklik itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok berdasarkan material asalnya. Jadi ada dua kelompok. Ya. Yang pertama berasal dari mikroba. Ini berasal dari mikroba. Ini. Jadi yang berasal dari mikroba itu adalah kelompok trisiklik berbasis struktur keilantana itu. Oh maaf, sebelum yang dari mikroba dulu, tapi ini adalah penjelasan umumnya dulu, bahwa kelompok trisiklik berbasis struktur keilantana itu memiliki jumlah karbon antara 19 dan 45. Ya, jadi ada sampai 45. Pak, kalau tadi itu yang sampai 26 saja sudah di situ, kalau 45, ya kalau yang sampai 45 itu ya bercampur dengan yang pentasiklik. Akan ruwet nanti. Nanti saya tunjukkan ada suatu contoh yang bagus sekali. Ya, yang menunjukkan sampai ke 40-an lah ya. Nah, diperkirakan berasal dari mikroba. Jadi keilantana itu diperkirakan berasal dari mikroba. Kemudian mempunyai pusat kiral di atom karbon nomor 22. Masih ingat tadi ya? Jadi pusat kiralnya itu di sini. Ups, panjang juga. Nah ini, di nomor 22 ini pusat kiralnya. Ya, kemudian senyawa berkarbon 25-45 berada dalam keadaan campuran isomerik. Jadi artinya tidak sendirian, artinya tidak
tunggal, ya, jadi campuran, sehingga biasanya jarang dipakai. Mari kita lihat nanti ya. Nah, sebentar, ini sangat mengganggu ini kalau banyak yang masuk. Jadi apa namanya, hostnya akan saya pindah ke Roland saja. Silakan Roland yang mengatur temannya mau dimasukkan atau tidak. Bentar ya, saya akan stop share dulu, mengganti Ya karena Pak, yang saya sudah yang ngatur ya masuk. Pak. Iya, sebentar, saya pindah hostnya ke Anda biar saya tidak terganggu. Ya, oke. Roland sekarang sudah jadi hostnya, jadi tidak akan muncul kalau ada orang yang datang. Ya, baik, saya lanjutkan. Eh, oke, ya. Jadi ini adalah contoh yang bagus ya. Jadi kalian bisa lihat, sebentar, saya perbesar. Ya, jadi ini adalah C20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kecil, 28, 29. Lihat, ini yang di sini mulai dari C25 itu dikatakan tadi itu adalah merupakan campuran. Jadi ini sudah campur dengan yang pentasiklik. Ya, ini khusus. Jadi ini didapatkan dari bukan dari analisis rutin, tapi ada analisis yang adalah analisis yang berkaitan dengan apa namanya, dengan penelitian, sehingga bisa dapat seperti ini. Di dalam pengalaman saya mempelajari Hopana, saya sendiri belum pernah mendapatkan Hopana triterpana maupun trisiklik, tetrasiklik, bahkan yang apa namanya selengkap ini. Jadi ini lengkap sampai 42 coba, sampai C42. Ya, Pak, kalau gitu apa gunanya untuk kami? Bagi kalian ini hanya untuk pengetahuan saja supaya kalian tahu bahwa yang dikatakan sampai C45 itu di sini bukan bohong, tapi ada. Walaupun ini baru sampai C42. Ya, dalam bentuk yang lain, jadi ada yang lainnya, silahkan lihat. Pak, ini C berapa ya? Tarik saja ke atas. Oh, ini berarti C21, 23 dan seterusnya. Ya, baik. Jadi kembali ke sini bahwa strukturnya adalah seperti ini. Ya, pecahnya di sini menjadikan MZ191, pusat eh, pusat kiralnya itu di C22. Ya, jadi setelah C22 maka akan ada apa namanya, akan ada doublet. Nah, ini contoh kromatogram massa MZ191 dari 3 famili minyak bumi berumur Paleozoikum di cekungan Denver, Amerika. Ketiga tipe minyak menunjukkan sejumlah besar trisiklik. Jadi trisikliknya luar biasa tinggi. Jadi kalau saya berikan kotak, ini adalah trisiklik, ini pentasiklik. Coba lihat ini, pentasikliknya kecil sekali. Artinya apa? Artinya trisikliknya besar. Nah, apa itu nanti interpretasinya? Kita nanti akan sampai ke sana dulu. Tapi ini adalah perkenalannya dulu bahwa trisiklik suatu saat itu bisa mendominasi. Jadi kalau saya baca lagi ya, ketiga besar trisiklik mencerminkan jumlah atom karbon. Jadi 19, 20 itu karbonnya 19, karbonnya 20, 21, dan seterusnya. Dan minyak dari batu pasir Lyons yang menunjukkan dominasi trisiklik terhadap pentasiklik yang A. Jadi A itu dari, atau bacanya Lyons atau Lyon, ini menunjukkan bahwa trisikliknya mendominasi, pentasikliknya kecil. Ini jarang.
dalam pengalaman, kalau tanya Pak pengalaman Pak Edi, dari pengalaman saya analisis sendiri, jadi menganalisis kimianya itu sendiri, saya belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Ya, jadi ini luar biasa. Karena itu makalah ini adalah suatu makalah yang bagus. Nah, yang kedua bisa berasal dari tumbuhan tinggi. Tadi itu bisa berasal dari mikroba, yang ini juga bisa berasal dari tumbuhan tinggi. Yang mana yang tumbuhan tinggi? Nah, yang dari tumbuhan tinggi itu umumnya adalah C19 dan C20. Jadi terpenoid trisiklik C19 C20 yang ditemukan di sedimen atau minyak bumi dapat dikorelasikan dengan prazat atau asalnya yang berada di tumbuhan tinggi modern. Ya, kemudian material resin itu getah tumbuhan tinggi. Material resin tumbuhan mengandung banyak diterpenoid yang antara lain terpenoid trisiklik ini. Ya, jadi bisa dari mikroba, bisa juga dari tumbuhan tinggi. Yang dari tumbuhan tinggi umumnya adalah C19 dan C20. Ya, jadi kalau kalian lihat ini tadi ada 19-20, kalau 19 kalau 20-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan 23, maka ini kontribusi tumbuhan tingginya tidak terlalu banyak. Nanti akan saya tunjukkan kromatogram atau fragmentogram yang menunjukkan 19-20-nya itu tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau tetrasiklik itu tidak banyak. Seperti tadi sudah saya contohkan kan, ketika saya contohkan tadi kan tidak banyak. Hanya ada satu kecil tetrasikliknya. Nah, tetrasiklik itu memiliki jumlah karbon antara 24 dan 27. Jadi tidak banyak memang. Jadi 24, 25, 26, 27. 27-nya pun jarang tampak. Umumnya 24 dan 26 yang kelihatan. Senyawa C26 biasanya lebih banyak dalam lingkungan yang kondusif untuk pengendapan karbonat. Jadi tetrasiklik itu sering dipakai, kalau dipakai, itu sering dipakai untuk menunjukkan suatu kondisi yang material organiknya itu kebanyakan dari karbonat. Ya, baik, itu tadi pengenalannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pengenalan ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Terkait yang tetrasiklik yang terutama di bagian C26, itu kan menunjukkan lingkungan kondusif untuk pengendapan karbonat. Nah, Ya, apabila kita memiliki sampel yang memiliki konsentrasi tinggi pada C26, di mana itu merupakan salah ya, satu kelompok dari tetrasiklik, apakah kita bisa menganggap sampel tersebut layak, di mana seperti yang layak. saya tahu Pak, kalau misalnya batuan induk yang memiliki jumlah karbonatnya lebih dominan, itu kan termasuk yang eh, mungkin saya bilang belum tentu layak untuk jadi source rock ya Pak. Mungkin pertanyaan saya begitu Pak. Eh, sebentar, agak bingung saya. Tidak layak itu maksudnya apa ya? Ah, kalau yang Saya di tidak menangkap kata-kata tidak layak. Jadi kalau bentar, saya supaya apa namanya? Sebentar, tunggu dulu saya yang bicara dulu. Tidak layak. Jadi layak tidaknya suatu batuan induk itu kan tergantung dari tiga hal itu. Umumnya adalah kekayaannya, kemudian kematangannya, kemudian tipe material organiknya. Apakah itu karbonat? Kalau TOC-nya tinggi, layak saja. Silakan diulang pertanyaannya setelah saya tambahi informasi ini. Oh iya Pak, mohon maaf atas saran saya. Maksudnya mungkin lebih ke arah potensial ya Pak, kata-kata saya harusnya. Iya, lihat potensial pun kan tergantung dari itu. Kalau dia TOC-nya tinggi, ya berpotensi untuk menjadi batuan induk. Hanya kita tahu bahwa batuan induknya, batuan induknya itu asalnya dari karbonat. Jadi karbonat itu kan bisa menjadi batuan induk. Itu barangkali yang apa namanya yang terlupakan atau apa ya, sehingga dianggap kalau C24-nya tinggi itu berarti karbonat tidak layak menjadi batuan induk. Siapa bilang? Kalau TOC-nya tinggi ya bisa saja. Nanti akan saya tunjukkan minyak yang berasal dari karbonat. Ya, tapi bagus pertanyaannya ya. Boleh ngantongi apa namanya? Karena saya suka kalau sudah pertanyaannya itu
mulai membanding-bandingkan itu saya suka. Karena itu silakan mengoleksi bonus 3 poin. Ya, sambil kalau tunggu dulu nanti kalau masih ternyata pertanyaannya belum terjawab sampai nanti, silakan ditanyakan lagi. Ya, Terima kasih, Pak. ya baik. Sekarang gunanya. Gunanya adalah untuk penunjuk lingkungan pengendapan dan atau asal material organik. Nah, ini nanti akan muncul yang karbonat itu akan tampak di contoh berikutnya. Ya, ini contohnya. Jadi masih ingat ini adalah daerah trisiklik, ini daerah pentasiklik. Ya, ini contoh kalau ini analisis saya sendiri. Jadi artinya sampel ini bukan dari literatur tetapi dari pekerjaan saya. Jadi ini adalah daerah trisiklik. Kita sekarang akan bicara di sekitar ini. Apa ABCD, apa BCD dan seterusnya itu. Nah, mari kita mundur dulu ke Zumberge tadi yang tahun 87. Dia mempunyai suatu hipotesis bahwa kalau itu pengendapannya adalah lagustrin, maka yang umum tinggi itu adalah C21 trisiklik plus gamma serana. Ingat ya, gamma serana kita bicara di sesi yang lalu bahwa gamma serana itu antara lain juga dipergunakan untuk menunjukkan lingkungannya yang lagustrin, danau. Nah, kalau lingkungannya laut dangkal, artinya banyak tumbuhan tingginya, maka itu yang dominan adalah C19 dan C21 plus oleanana. Jadi kalau kalian tanya, Pak, mengapa yang itu ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan? Nah, yang ditipiskan itu artinya sudah kita bicarakan atau tidak sedang kita bicarakan. Gamma serana sudah kita bicarakan minggu lalu. Oleanana sudah kita bicarakan minggu lalu. Nah, sekarang ini adalah trisiklik. Jadi trisiklik ini digabung dengan oleanana itu menunjukkan bahwa asalnya adalah dari tumbuhan tinggi. Trisiklik C21 bergabung dengan gamma serana menunjukkan lingkungannya itu adalah danau atau lagustrin. Kalau lingkungannya laut dalam, maka itu adalah C24 dan C25 yang dominan. Kalau tadi ada karbonat ya, kalau ada yang fosfat, asalnya banyak fosfatnya, batuan induknya, maka yang dominan adalah C23 trisiklik, tetapi digabung dengan C31, C32 hopana panjang. Ya, extended hopanes, hopana yang panjang. Dan kalau itu versi kuno dari Ordovisium, maka yang banyak adalah C27, 29 pentasiklik, tidak usah kita bicarakan karena ini pentasiklik sudah di minggu lalu. Jadi yang akan kita bicarakan yang ditebali ini. Ya ini suatu contoh. Jadi ini ya, di bagian yang ini, di bagian trisiklik. Jadi ini B itu ini, C, D, E, F. Kalau kalian tanya, Pak, sampel yang ada di gambar ini, apakah yang ada di sini? Tidak, bukan. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau ini, lupa, ini kok ada trisikliknya B, C, D, E, F, G, H, itu apa? Ini contohnya. Di kalau kalian tanya, B itu apa? B itu C19. Ya, C, C20 dan seterusnya. 19, 20, 21, sebentar, salah saya. Ya, 19, 20, 21, 22, 23, betul ya. 23, 24, 25. Nah, kemudian beberapa sampel, jadi ini ada, saya tidak tahu ada berapa sampel ini, mungkin sekitar 15-an sampel, dijadikan satu, diplot untuk korelasi. Sebetulnya ini untuk korelasi ya nanti penggunaannya, tapi ini saya ceritakan dulu di awal. Kalau kalian lihat secara umum, itu ini, mengikuti ini, jadi tinggi di sini kemudian turun. Ya, kalau kalian tanya, Pak, apa artinya itu? Mari kita lihat. Tadi saya katakan bahwa B itu adalah C19. Ya. Jadi kalau C19-nya sebentar, di mana tadi ya? Oh ini, C19 dan 21 tinggi, itu artinya adalah tumbuhan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa sampel yang banyak ini, itu adalah umumnya dari tumbuhan tinggi. Nah, sekarang yang ini C19-nya rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa
eh, sampel ini tidak banyak diberi kontribusi oleh tumbuhan tinggi. Jadi kalau ingin tahu asalnya atau asal material organiknya dari gambar yang saya tunjukkan ini, maka adalah yang ini, yang sampel yang banyak itu menunjukkan asal material organiknya kebanyakan tumbuhan tinggi, sedangkan yang ini bukan. Ya, yang NX itu bukan. Nanti akan saya ulangi lagi. Jadi ini contohnya kalau kita lihat. Ya, kalau dari klasik itu umumnya adalah seperti ini. Sebentar, ini. Ya, ya. Jadi ingat ini gabungan ya, yang ini yang trisiklik, yang ini adalah yang pentasiklik. Jadi kalian masih ingat di pentasiklik kuliah minggu lalu, kalau saya katakan rasio C29 terhadap C30 itu dapat menunjukkan asal batuan induknya apakah itu dari karbonat atau bukan. Nah, ini barangkali juga dapat menjawab pertanyaan tadi itu. Siapa yang bilang bahwa kalau itu karbonat tidak layak menjadi batuan induk? Contoh yang bawah ini. Jadi, oil derived from a carbonate rich source. Jadi minyak ya, sudah minyak. Ini adalah sampel minyak. Nah, minyak ini diperkirakan berasal dari karbonat batuan induknya. Kalau kalian tanya, Pak, bagaimana tahu kalau itu asal? Kan sudah minyak, Pak. Betul. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa minyak itu berasal dari batuan induk yang karbonatan? Nah, dari sini, rasio 2324-nya. Kalau rasio 2324-nya itu tidak terlalu mencolok, seperti ini, kemudian C29 Hopana panjang yang minggu lalu ini ya ceritanya, jauh lebih rendah daripada C30, maka ini adalah dari klasik biasa. Ya, dari lempung dan segalanya. Kalau itu karbonat, 29-30-nya itu berdekatan. Seringkali bahkan 29-nya itu lebih tinggi daripada C30. Nah, ini minggu lalu. Yang sekarang kita lihat, 23-nya itu umumnya lebih tinggi daripada C24. Itu karbonat. Ya, saya ambilkan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. MIT biasanya orang kalau mau gaya ngomongnya berbahasa Inggris. Ya, jadi ini contoh, salah satu contohnya. Nah, ini adalah distribusi trisiklik, mulai dari C19 sampai C25. Kalau ini tinggi di 19, 20 turun seperti ini, maka itu adalah terestrial. Asal material, bukan asal, lingkungan pengendapannya. Kalau yang kanan langsung ya, itu banyak alge, artinya ini di laut, ya, ataupun di lagustrin. Jadi ada marin dan lagustrin. Kalau yang marin itu yang ini, yang marin itu yang ini, yang hitam. Ya, jadi rendah di 19, 20, 21 naik, 22 turun, 23 naik tinggi, 24 turun, 25 turun. Dibandingkan dengan yang lagustrin. Yang lagustrin hampir sama antara 21 dan 23. Jadi ini C19-nya 20, 21 tinggi, 22 turun, 23 naik lagi, hampir sama ya. Hampir sama. Hanya biasanya C21 dan C23 ini relatif setara itu untuk yang lagustrin. Kalau untuk yang lingkungan pengendapan marin, C23-nya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada C21. Nah, di antara 1 dan 3 ini ada campurannya, yaitu di tengah ini. Di tengah ini campuran. Tidak tinggi, tidak rendah, tapi dari tengah-tengah, C19-nya. 20 turun sedikit, 21 naik, tidak terlalu tinggi juga naiknya, 2 turun, 23 naik lagi, tidak tinggi juga. Jadi kalau yang ini rendah sekali, yang ini tinggi sekali, yang ini di antaranya. Jadi ini adalah campurannya. Baik, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan contoh yang tadi ya, contoh yang ini. Tadi kan saya hanya menunjukkan saja contoh ini. Jadi mari kita lihat, ini pindahan dari sini tadi ya, saya pindah ke sini. Jadi ini menunjukkan lingkungannya itu adalah terestrial, yang ini menunjukkan laut atau marin, dan yang ini adalah campurannya.
Jadi kalau kita lihat kebanyakan itu ya adalah dari terestrial sampel-sampelnya ini. Kecuali sampel 1 NX itu berasal dari alga, dari marin ataupun lagustrin. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau kalian bertanya, Pak, itu kan ada marin, ada lagustrin. Kalau yang NX itu kira-kira dari marin atau lagustrin? Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, mari kita lihat apa bedanya. Ini kecil ya, saya perbesar supaya kalian bisa melihat. Ya, yang lagustrin itu adalah yang biru ini. Jadi ini ada hitam, ada biru ya. Yang hitam yang ini. Jadi yang lagustrin itu yang biru ini. Naik, naik, naik. Jadi C9, maaf, C21 dan C23-nya itu hampir sama tingginya. Kalau yang marin, C21-nya jauh lebih rendah daripada C23. Ingat ya. Nah, sekarang mari kita lihat yang ini. Atau sebentar. Saya. Nah, ini ya, lihat D. Saya tadi bicara C21, C23, mungkin kalian bingung nanti melihatnya. C21 itu ditunjukkan oleh huruf D. C23 ditunjukkan oleh huruf F. Ya, D dan F. Mari kita lihat D dan F. Ya, ini D setinggi ini. Ini F setinggi ini. Tingginya mirip. Nah, kalau tingginya mirip, maka jatuhnya ya ke sini. Yang ke lagustrin. Ya, artinya itu adalah yang menunjukkan lingkungan air tawar danau. Memang betul begitu karena sampel ini asalnya dari Sumatera Tengah. Dan Sumatera Tengah itu adalah khasnya tipe 1. Tipe 1 itu adalah lagustrin. Jadi ditunjukkan dengan baik oleh ini. Pak, belum ada yang menunjukkan karbonat? Belum. Sabar nanti. Pak, Semua minyak menunjukkan batuan induknya itu berasal dari maaf harusnya saya tambahi, lebih tepatnya adalah dari lagustrin. Ya, mari kita lihat sekarang ini. Jadi peaks in the partial mass chromatogram are normalized to the C24. Nah, ini ada C24 apa namanya tetrasiklik. Jadi ini tetrasikliknya tinggi sekali. Ya, terpene, the most abundant terpene in the data. The oil shown is a lacustrine oil from the Cuyo Basin, Argentina. Jadi ini 24-nya tinggi sekali. Jadi ini tidak umum juga ini bahwa tetrasiklik tinggi seperti ini mengalahkan trisikliknya. Jadi tadi yang saya berikan contoh kan tetrasikliknya rendah-rendah, tapi suatu saat ada yang tinggi. Kalau tinggi sekali itu menunjukkan lagustrin. Tapi kalau tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja, maka itu biasanya menunjukkan karbonat. Ya, mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, kelompok tetrasiklik. Konsentrasi senyawa tetrasiklik C24 dan C26 relatif terhadap senyawa trisiklik C23 berguna untuk menginterpretasi lingkungan, terutama berkaitan dengan batuan karbonat. Ini ada contoh yang saya ambil dari apa namanya dari MIT lagi ya. Jadi kita sekarang main di rasio. Ada rasio Pristana terhadap Vitana. Masih ingat ya Pristana Vitana ketika kita bicara tentang alkana normal dan apa isoprenoid. Jadi Pristana Vitana itu adalah isoprenoid. Kemudian ini adalah rasio trisiklik C19 dibanding C23. Supaya kalian apa Pak itu artinya ini bisa dilihat. Kalau trisiklik C19 itu darat, trisiklik C23 itu laut. Jadi kalau 19 dibanding 23 itu lebih tinggi, artinya C19-nya banyak itu darat. Ya, jadi makin tinggi ke sini makin menunjukkan lingkungannya adalah terestrial. Nah, ini Pristana itu adalah oksik darat, Vitana itu anoksik laut. Jadi makin tinggi Pristananya, makin ke arah sana menunjukkan makin darat. Ya, karena itu ini adalah darat, ini adalah darat. Sehingga kalau ada sampel di plot seperti ini,
maka pergerakannya adalah dari darat terestrial menuju ke marin, makin ke bawah. Jadi makin kemarin C23-nya itu makin tinggi. C23 itu laut ya. Makin tinggi artinya rasionya menjadi makin kecil. Karena itu rasionya ini dari 0,01 kecil, naik 0,1, naik 1, naik ke 10, semakin tinggi ke sana. Demikian juga rasio prestana terhadap vitananya, dari kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Artinya kalau makin ke kanan, itu makin oksik dan makin ke arah darat. Ya, jadi kita bisa pakai plot ini. Kalau kalian punya sampel banyak. Sampel satu pun boleh sih sebetulnya. Jadi kalau ada sampel banyak, kalian ingin tahu pergerakannya dari darat lautnya, maka bisa pakai radio ini. Oke. Kembali ke sini lagi ya, bahwa ada laut dangkal 1921, kemudian lagustrin 21, dan seterusnya. Ya, maka guna yang kedua itu adalah untuk dulu adalah disertasi saya. Dari S3 saya membawa sampel dari Aceh, sebetulnya dari cekungan Sumatera Utara, North Sumatera Basin. Jadi ada beberapa sampel. Ini adalah sampel batuannya. Ini formasi baong. Ini formasi petu. Maaf kok petu. Aduh, biru. Lupa. Sudah agak lama, mohon maaf. Jadi ini adalah formasi apa ya, yang relatif muda lah ya. Nah, ini adalah formasi baong dan ini adalah formasi petu. Formasi yang ini umumnya bisa dilihat ya dari trisikliknya. 19-nya rendah, oh ini tampaknya tampaknya dari lingkungan laut biasa. Yang ini 20-nya tinggi. Artinya apa? Artinya ini adalah darat. Banyak kontribusi dari material daratnya. Yang ini C19-nya rendah lagi, kemungkinannya ini adalah lingkungannya adalah lingkungan yang laut dan tidak banyak material daratnya. Nah, saya punya 3 minyak. Minyaknya adalah batu mandi 1, NSB, North Sumatera Basin ya, H1, dan tonjol 1. Kalau kita lihat, saya perbesar saja ya, tapi ini nanti saya perbesar, saya tunjukkan dulu secara umum dulu. Kalau kita lihat, ini 19-nya rendah-rendah. Kira-kira sampel BM1 dan NSB1, H1, saya sebut H1 ya, karena NSB-nya itu North Sumatera Basin. Jadi sampel H1 dan sampel BM1 itu satu family. Mengapa Pak? Karena lihat ini, 19, 20, 19-nya rendah, 19-nya rendah. Ini kan mirip. Ya, dua ini mirip. Nah, kalau kita lihat ke batuan induknya kira-kira mana? Ya ini dan ini. Yang 19-nya rendah, 23-nya itu relatif tinggi. Beda dengan ini. Beda dengan TJ1 ini. Maaf, ini mirip ke sini. Nah, beda dengan TJ1 ini. Kalau TJ1 ini lebih mirip ke sini karena 23-nya tinggi sekali. Ya, jadi kalau kita perbesar, kita lihat seperti ini. Ya, yang dua itu BM1 dan H1 itu mirip dengan ini. Lihat, 23 rasio 23 terhadap bopananya. Rasio 23 terhadap bopananya lebih tinggi. 23-nya relatif rendah. Berbeda dengan yang ini. Ya, yang ini 23-nya lebih tinggi jauh. 23-nya lebih tinggi. Itu caranya untuk mempergunakan trisiklik dan tetrasiklik untuk korelasi. Ya, jadi dengan demikian maka tonjol 1 itu masih kemungkinan kan ya, kita tidak tahu walau alam bisawab, itu kemungkinan berasal dari batuan induk formasi petu yang ini adalah dari formasi yang lebih muda. Saya lupa, bukan surel lah ini formasinya. Pokoknya formasi yang lebih muda lah daripada baong. Karena yang ini adalah yang baong. Atau ini baong ya. Ini maaf. Ini baong. Baong itu ada dua. Baong serpih dan baong yang karbonan. Karbonan ya, bukan karbonatan.
Ya. Nah, kemudian ini saya ambil dari makalahnya Peter Price tahun 87 yang mendapatkan makalah terbaik di ajang konvensi IPA, Indonesian Petroleum Association. Jadi saya bacakan, kromatogram massa MZ191 menunjukkan sampel dengan distribusi terpana trisiklik dan tetrasiklik yang jelas menunjukkan distribusi berbeda. Jadi yang ada nomor di bawah itu adalah yang tetrasiklik. Kan tadi dikatakan bahwa tetrasiklik itu umumnya hanya C24 dan C26. Jadi 2426 itu tetrasiklik, 2426, 2426 tetrasiklik. Sedangkan yang lainnya adalah trisiklik. Ya. Nah, kalian lihat ini Seram, Buton, dan Waitangi itu dari Selandia Baru ya. Jadi kalian lihat bahwa yang ini itu relatif tinggi. Apa namanya? C24-nya. Ingat, Mas mundur dulu ya sebentar ya, C24 laut dalam di sini, kemudian ada tadi dikatakan bahwa kalau C2426 tinggi, maka itu kemungkinannya adalah karbonat. Nah, itu didemonstrasikan di sini. Ya, ini sampel minyak ya, ini bukan batuan induk, ini sampel minyak. Jadi ini minyak dari Seram, ini minyak dari Buton. Ya, kalian lihat 24-nya tinggi, tetrasikliknya. Ini tetrasikliknya relatif tinggi, mendekati C23 tingginya ya. Nah, ini kemungkinannya itu berasal dari, yang ini rendah, 23-nya. Lupa ini kan tinggi juga, betul, tetapi relatif terhadap 23 dan TSTM. TSTM-nya ini jauh lebih rendah. TSTM-nya dekat-dekat lah ya, TS-nya lebih rendah dari ini. Tapi ini TSTM-nya lebih tinggi dari sini. Jadi memang ini ada C24 di Waitangi, tapi tidak setinggi ini. Artinya tidak, konsentrasinya tidak relatif lebih besar. Jadi ini batuan induknya adalah batu gamping karbonat. Jadi ini menjawab ya bahwa kalau ada 24 tinggi, bukan berarti tidak layak untuk menjadi batuan induk, tetapi ini justru sudah minyak. Minyak ini berasal dari batuan induk yang karbonat, batu gamping. Sedangkan yang ini bukan, karena C24-nya walaupun ada, tapi relatif jauh lebih rendah daripada C23 dan TSTM. Sedangkan yang ini C24 tetrasikliknya lebih tinggi dari C23 trisiklik dan lebih tinggi dari TM bahkan. Yang ini lebih masih sama ya tinggi dengan C23 dan kemudian masih lebih tinggi dari TS. Jadi ini dua ini dapat disimpulkan batuan induknya adalah dari batu gamping atau karbonat. Jelas ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, sekarang kita main-main dengan apa namanya? Dengan rasio. Jadi ini ada rasio. Rasio C24 tetrasiklik dibagi C23 trisiklik. Ya, C24 ini tapi karena model rasionya orang geokimia itu suka sekali diulangi. Jadi ini C24 tetrasiklik dibagi C24 tetrasiklik ditambah C23 trisiklik. Ingat bahwa C24 tetrasiklik itu menunjukkan karbonat, artinya adalah apa namanya, lebih ke arah agak laut dangkal ya. Sedangkan yang C23 trisiklik itu adalah menunjukkan laut. Sehingga kalau ini rasionya besar, maka apa namanya, itu akan menuju sebentar kayaknya saya ada yang salah mengatakan sebentar. Yang sininya trisiklik C19 ini darat ya, ke arah darat. 19 lebih tinggi artinya lebih darat. Iya. Iya, yang ini betul ya. Jadi C19 trisiklik itu darat. Dibagi C23 trisiklik laut. Ya, jadi makin ke sini kalau besar, makin besar itu makin ke darat. Ini C24 tetrasiklik tadi itu karbonat itu juga laut. Dibagi ini juga laut. Maaf, tadi keliru saya. Sehingga kalau ini makin rendah, artinya C24-nya makin rendah, maka itu mengarah ke arah marin.
Ya, jadi ini ada garisnya, Montgomery. Jadi dari sini ke sini itu lebih ke arah marin, lebih ke arah kanan, sebetulnya lebih ke arah darat. Karena ini adalah C19. Ya, ini adalah contoh key for Preston and Edwards data ya. Darwin Formation Southern. Oh, ini hanya contoh dari asalnya mana saja. Ya, ini panjang sekali tulisannya, jadi saya ringkas dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya bagi dua. Silahkan kalau ada yang kurang puas atau mau ngecek, boleh dicek ke bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan saya. Jadi ada orang namanya Aquino Neto. Aquino Neto dan kawan-kawan tahun 83 secara sistematis menyelidiki distribusi terpana trisiklik dalam minyak dan batuan induk yang terbentuk di berbagai lingkungan pengendapan dan menunjukkan bahwa anggota C23, ingat ya, yang saya pertebal itu, jadi ini adalah trisiklik C23, seringkali merupakan homolog dominan dalam minyak mentah yang berasal dari laut. Ya ingat, C23 laut. Sedangkan anggota C19 dan 20 lebih melimpah dalam minyak terestrial. Ya, jadi ingat, kalian harus bisa mendeteksi yang mana C23, mana C19-20. Kalau tahu itu, maka tahu. Kalau yang 23 tinggi, maka itu menunjukkan laut. Kalau 19-20 relatif tinggi, menunjukkan minyaknya terestrial. Atau berasal dari batuan induk darat. Menurut Peters dan Moldoa. Nah, dengan demikian maka kita bisa membuat rasio 19 darat, 23 laut. Ya, 20 darat, 23 laut. Jadi kalau kita membuat plot antara C1923 dibagi 23 dan 2023, itu kalau itu tinggi, ingat 19 darat ya, 20 darat. Jadi kalau ini tinggi, rasio ini tinggi, maka menunjukkan kontribusi penting dari material organik terestrial darat. Bisa dipahami ya. Kemudian parameter spesifik meliputi 23 dibagi 21 dan 23 dibagi 24 dan jadi C20 dibagi 21 plus C23 24. Nah, ini apa? Mari kita lihat bahwa proporsi terpana tetrasiklik C24 relatif terhadap terpana trisiklik juga dapat bergantung pada fasies. Misalnya, jumlah terpana, ini T-nya harusnya merah, terpana tetrasiklik C24 yang tinggi telah ditemukan dalam sampel karbonat. Ya, masih ingat 24 tadi? Sudah saya tunjukkan yang dari makalahnya Peter Price di Seram dan di Buton, yang beda dengan dari Waitangi. Kemudian terestrial. Oleh karena itu, perbedaan distribusi terpana trisiklik dan tetrasiklik ini dapat digunakan untuk klasifikasi keluarga minyak atau untuk korelasi. Ya, ini ada lagi ceritanya yang ini 2526. Ya, kalau ini tadi 23, yang ini tadi 24, 23, kemudian ada 19-20, yang ini 25-26. Jadi mohon maaf, ini agak banyak trisikliknya. Jadi kalau terpana trisiklik 25-26 dalam bentuk rasio C25-26, kalau TT itu artinya tricyclic terpene, terpana trisiklik. Kalau yang TE itu yang tetrasiklik. Jadi T tidak mungkin tetrasiklik. Tetrasiklik itu TE, cara menyingkatnya. Ya, jadi ini adalah rasio 25-26 dibagi dengan 25-24. Kalau rasio, jadi saya ulangi, saya baca ya, data sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum, rasio terpana trisiklik 25 dibagi 26, dan trisiklik terpana 25 dibagi terpana tetrasiklik ini, 25 dibagi 24 tetrasiklik, kalau rasio itu lebih besar dari 1, maka itu umumnya dikaitkan dengan minyak asal laut. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 1, menunjukkan minyak non-laut. Jadi kemungkinannya adalah dari terestrial. Kemudian, dapat ditunjukkan bahwa minyak terestrial, minyak danau air tawar, minyak danau air asin, dan
minyak laut itu dapat dibedakan dengan baik berdasarkan plot silang rasio 2526 trisiklik lawan 25 trisiklik dibagi 24 tetrasiklik. Ya, untuk C2526 trisiklik dan 25 trisiklik dan 24 tetrasiklik kurang dari 1 dikaitkan dengan minyak terestrial, minyak danau air asin, dan minyak danau air tawar. Nah, kalau ditunjukkan dalam gambar nanti mungkin akan terlihat jelas. Ya, jadi ingat, ini saya geser dulu. Ya, ini plot silang antara trisiklik terpana trisiklik C24 dibagi C23. Kalau kalian lupa lagi, nanti silahkan dilihat ya. Jadi dilihat ini, ada narasinya. 2324 yang mana. Tapi di sini saya tunjukkan saja bahwa kalau ini rasio trisiklik, terpana trisiklik 24-23, 24 itu menunjukkan laut dalam, 23 itu laut dangkal. Artinya, kalau rasio C24 dibagi C23 itu makin tinggi, naik ini ya, maka mengarah ke 24. 24 itu laut dalam. Jadi ini adalah daerah laut dalam. Oke, nah sekarang yang di sini, trisiklik, terpana trisiklik 22 dibagi 21. 21 lagustrin, 22 karbonat. Jadi kalau dua-duanya yang karbonat itu semakin tinggi, maka semakin karbonat ke sini. Ya, jadi silakan bisa dilihat. Sebentar, ada? Oh, tidak ada. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini yang merah-merah di sini, itu adalah yang karbonat. Mengapa? Karena C22-nya tinggi. C22 lebih mengarah ke karbonat untuk trisiklik. Ya, jadi plot ini bisa kita lihat bahwa oh ini bergeser dari marin dalam, kemudian makin dangkal, dan ini dangkal dan khas karbonat. Ya, jadi bisa dilihat ada marine shale, paralic shale, jadi lebih dangkal, karbonat, ada lanau, ada evaporit, kemudian ada batu bara atau resin, dan ada lagustrin. Ya, itu contoh penggunaannya. Contoh penggunaan yang lain ini. Jadi masih sama ini ya, 2423 ini tadi 2423 lawan 2221 sama persis ya. Jadi ini yang karbonat, jadi ini dari makalah yang lain, ini dari masih dari MIT ya, ini juga dari MIT, jadi sama saja. Jadi makin ke sini makin merah, merahnya itu adalah karbonat. Ya, jadi karbonat itu masih tetap dapat menjadi batuan induk, tapi karbonatnya bukan karbonat reef ya, bukan terumbu, tapi karbonat yang plastik dan halus. Jadi kan sebetulnya batu lempung itu bisa materialnya bisa silika, bisa juga karbonat. Nah, karbonat yang halus berukuran lempung itulah yang dapat menjadi batuan induk, bukan karbonat terumbu, reef, bukan. Ya, ini contoh yang lain. Nah, sekarang ini C30 Hopana. Ya. Kemudian yang ini trisiklik terpananya C2625. C26 dibagi C25 tadi dikatakan kalau lebih dari 1 itu non-marin, kalau lebih kecil dari 1 itu marin. Artinya kalau ini membesar, itu adalah non-marin. Ya, jadi yang ini makin membesar itu adalah yang non-marin. Dan karbonatnya adalah karbonat marin di sini. Ya, jadi kita bisa mengeplot berdasarkan rasio trisiklik yang kita tahu untuk korelasi, sehingga oh ini marin dengan marin, yang ini non marin, dan seterusnya. Nah, Peters dan Moldovan itu memberikan komentar, jadi saya bahasa Indonesianya saja, bahwa terpana trisiklik atau keilantana dan hopana trisiklik sering digunakan. Jadi sering digunakan ya ini ya, terpana trisiklik dan hopana
trisiklik itu sering digunakan. Spesifikasinya rendah sebagai parameter korelasi. Jadi jangan kecewa, itu saya tunjukkan korelasi, tetapi loh, komentarnya Peters dan Moldovan itu spesifikasinya rendah, tidak masalah. Spesifikasinya rendah, tapi kalau seperti tadi ini kan dapat digunakan dengan baik. Paling tidak mengelompok lah ya, yang ini karbonat mengelompok, yang ini yang serpe marin, yang ini adalah yang lacustrin. Jadi dari sini ke sini berubah dari karbonat ke lacustrin. Ya, tersebar luas dalam minyak dan bitumen, artinya banyak, tetapi walaupun tidak terspesifikasi, tapi kemana-mana dapat dicari. Diukur menggunakan fragmentogram MZ191. Ini yang tetrasiklik. Nah, yang tetrasiklik memang lebih kurang dapat dipergunakan. Terpana tetrasiklik jarang digunakan. Kalau kalian tanya, Pak, mengapa jarang digunakan? Dicarinya saja sulit. Jadi hanya itu yang C24-nya tampak jelas. Yang lainnya kan tidak. Jadi terpana tetrasiklik jarang digunakan, spesifikasinya tidak diketahui, diukur menggunakan MZ191. Tetrasiklik C24 yang melimpah dapat mengindikasikan lingkungan pengendapan karbonat atau evaporit. Ya, mudah-mudahan dapat ditangkap dan dicerna. Saya masih punya waktu, akan mundur sedikit lagi karena ini tampaknya yang terakhir. Ya, baik. Jadi saya ulangi lagi di sini ya. Nah, ini contoh, karena tadi ada yang menanyakan tentang C24. Jadi C24 itu memang sulit dicari. Ini kebetulan bagus ya. Jadi ini memang khas Peter Price. Kebetulan saya pernah bekerja dengan Peter Price ketika sekolah di Australia. Dia orang Australia. Itu dia memakai ini. Jadi ini khusus. Sampelnya dari Seram dan Buton, Indonesia. Jadi Peter Price itu banyak bekerja di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, mencari C24 tidak mudah. Kecuali ini ya, C24-nya tinggi. Tapi yang lainnya, C24-nya itu rendah. Sebentar, saya ingin menunjukkan. Nah, ini misalkan ya, ini misalkan, ini kan tetrasikliknya rendah, C24-nya. Dibandingkan dengan C23 trisiklik yang tinggi, kemudian ini tinggi, tetrasiklik ini. Jadi bagaimana kita mau mempergunakan ini kalau dicarinya saja sulit? Tapi kan ini juga punya arti. Jadi kalau C24-nya itu sulit dicari, sudah lupakan bahwa itu kemungkinan besar batuan induknya adalah marin. Kecuali kalau tetrasikliknya ini tinggi, kemungkinan besarnya itu adalah karbonat. Ya, jadi kalau kita lihat ini, coba. Tinggi-tinggi yang lainnya, tetrasikliknya rendah. Jadi memang tetrasiklik itu sulit dicari, sehingga kalau kita lari ke belakang tadi itu ya, maka di sini dikatakan bahwa menurut Peters dan Moldovan, maaf agak panjang lari-larinya. Nah, menurut Peters dan Moldovannya itu adalah kurang banyak digunakan. Ya jarang digunakan. Ya memang karena memang sulit dicarinya. Ya, baik itu yang dapat saya berikan untuk kali ini. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau dikomentari lagi setelah tahu seperti itu apa namanya penjelasannya tentang trisiklik dan tetrasiklik. Kalau kalian tanya, Pak, apakah Bapak sering mempergunakan trisiklik dan tetrasiklik di dalam pekerjaan sehari? Jawabannya iya. Tetapi kalau trisiklik dan tetrasiklik, dan tetrasikliknya itu berlawanan dengan yang pentasiklik, maka saya akan mengalahkan yang trisiklik dan tetrasiklik. Alasannya apa, Pak? Ya karena ini. Bahwa satu yang tetrasiklik jarang digunakan, sedangkan yang trisiklik itu spesifikasinya rendah. Jadi artinya, kalau selaras seperti tadi contoh yang diberikan oleh Peter Price tadi itu, bagus. Jadi kita tahu bahwa, oh ini memang karbonat dan tetrasikliknya jelas kelihatan, maka ya sudah, ini kita pergunakan dengan yakin.
Tapi kalau berbeda, maka yang pentasiklik yang saya menangkan. Karena itu juga di dalam mengajar pentasiklik saya berikan terlebih dahulu daripada yang trisiklik dan tetrasiklik. Karena yang pentasiklik itu umumnya lebih lebih mantap lah digunakan daripada yang trisiklik dan tetrasiklik. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak izin bertanya Pak. Pak, berarti kalau misalnya nanti kita analisis, kita bisa saja hanya menggunakan analisis petasiklik ya Pak, tidak perlu menggunakan yang trisiklik sama uh, tetrasiklik. Ulangi, kalau kita diulangi tolong, Roland. Berarti kalau misalnya nanti saat misalnya kita UAS terus data yang diberikan tuh sudah mantap sekali nih untuk hanya analisis pentasiklik. Itu berarti kita khusus melakukan pentasiklik ya Pak, tidak usah yang trisiklik sama tetrasiklik. Oh, kalau ada ya harus semuanya dong. Kan begini, saya katakan tadi, jadi agak salah nangkap itu ya. Jadi kalau ada data pentasiklik dan ada trisiklik dan tetrasiklik, semuanya kita pakai. Oh, ada datanya kok. Jadi kalau kalian nanti bekerja menginterpretasi misalkan dari perusahaan X memberikan sampel kepada, nah Anda bekerja di laboratorium. Di laboratorium terus ada ini, oh karena pentasiklik lebih dipercaya maka saya hanya pakai pentasiklik saja. Tidak boleh. Trisiklik, tetrasikliknya harus juga dipergunakan. Saya katakan tadi kalau dipergunakan bersama-sama berlawanan interpretasinya, maka yang trisiklik dan tetrasiklik dikalahkan. Yang dimenangkan adalah yang pentasiklik. Tapi bukan berarti kalau dibenturkan beda, saya pakai pentasiklik Pak. Jadi buat apa trisiklik tetrasiklik? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa mempergunakan trisiklik dan tetrasiklik, hanya saja kok kebetulan tidak sama. Karena tidak sama, maka dasar dari Peters dan Moldovan tadi, kita lebih percaya kepada yang pentasiklik. Tetapi kalau dua-duanya selaras, sejalan, artinya memperkuat. Kita pakai dua-duanya. Gitu ceritanya. Ya, bagus. Anda untuk kali ini dapat poin 2. Pak, Selanjutnya, Yahya, silakan. Pak, kayaknya Roland masih mau melanjutkan, Pak. Oh ya, silakan Roland kalau masih belum selesai. oh ya Pak, ini saya ingin bertanya terkait grafik di halaman 22 Pak. Sebentar ya, Yahya, tunggu berikutnya. Iya, apa yang mau ditanyakan? Baik Pak, di sini mungkin saya masih belum paham terkait grafiknya. Ya, Kalau di sini kan yang B itu, kalau di grafik kuning itu kan menunjukkan uh, tinggi ya Pak. Tapi ya, kalau di grafik yang di distribution of trickle terpana itu B-nya dimulai dari bawah Pak. Terus jadi saya sebentar, membaca, sebentar, sebentar. Pelan-pelan. Di gambar yang kuning, itu B-nya tinggi. ya Pak. Ya, terus Di sini saya melihat yang di grafik yang putihnya itu saya membacanya berdasarkan garis ya, kuning Pak. berdasarkan Yang garis kuning garis Pak. kuning. Iya Pak. Iya, terus ya. Itu menunjukkan kalau yang di titik B itu dimulai dari rendah Pak. Terus naik dan memiliki puncak di yang D. Eh, lah, mengapa kok Anda bandingkannya dengan yang NX? Kan ini tidak ada data sama sekali bahwa yang kuning itu adalah sampel NX. Kalau Anda nanti kan Anda rekam ya, nanti silakan diputar rekamannya. Itu saya katakan bahwa ini adalah contoh untuk menunjukkan BCD-nya. Tidak ada kaitannya dengan ini sampelnya puluhan ini. Ini kan saya katakan paling tidak ada 15 sampel. Ya ini hanya ada satu sampel. Mengapa kok Anda pilih yang B tinggi ini Anda samakan dengan yang NX ini sampel NX? Padahal di sini kan tidak. Kecuali kalau di sini saya salah nulis ada sampel NX, nah berarti saya salah plot. Di sini tidak ada. Saya mengatakan ini contoh bahwa kalau yang di fragmentogram itu ada BCDE, BCDE itu sebetulnya adalah ini dengan catatan B itu C19, C20, 21, D, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak sampel.
kebanyakan sampel ini sama dengan ini. Jadi ini yang saya gambarkan kuning itu adalah sampel kebanyakan. Jadi lihat, kebanyakannya kan B-nya tinggi. Hanya satu yang rendah B-nya itu yaitu yang NX. Mengapa Anda kok menganggap ini yang NX? Bukan. Yang NX tidak ada di sini. Itu ceritanya. Warnanya pun beda ya. Ini kalau mau lihat gambarnya, ini gambarnya dengan gambar kuning, ininya kan tidak kuning ini. Jadi mengapa kok Anda menganggap bahwa B tinggi itu sama dengan NX? Oh iya Pak, berarti dari kesalahan saya Pak, saya tadi sempat memikirkan juga Pak, sempat bingung. Mungkin saya yang kurang Ya, Bapak. ya bagus, bagus Anda pertanyakan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lain tidak di grafik yang ini? Pak, ini kalau untuk yang normalize persennya itu akan diberikan datanya juga ya Pak. Jadi kita bisa plot langsung di grafik Excel-nya Pak. Iya, iya. Jadi kalau apa namanya kalian bekerja di perusahaan terus memberikan sampel ke laboratorium untuk dianalisis, ya minta persentasenya, minta persentasenya, iya. Kalau tidak ada, jadi misalkan Pak, tapi ini saya dapat laporan lama Pak, tidak ada persentasenya, pakai tinggi saja. Jadi tingginya ini berapa senti, misalkan ini 5 senti, yang B ya, yang C-nya itu 2,5 senti, separuhnya kelihatannya ya. Kemudian yang lainnya itu pakai tinggi saja. Kalau tidak ada persentasenya, tapi tentunya yang bagus adalah persentasenya. Ya, Baik Pak. Terima kasih ya. banyak Pak. Sudah Baik, tadi. ya, tambah 2 lagi ya poinnya ya. Baik Pak. Silakan, ya ya. Nah, baik Pak. Saya di halaman 27 Pak. Bagus, itu dong kalau nanya itu ke halaman. Ya, apa? Baik Pak, mungkin pertanyaan saya agak mirip sama pertanyaan Roland yang pertama. Ya, ya. Sini kan dijelaskan terkait kelompok tetrasiklit di C24 dan C26 itu untuk menginterpretasikan lingkungan terutama berkaitan dengan batuan karbonat. Berarti kalau misalkan kita mendapatkan sampel yang dijelaskan yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait sampel itu tuh berasal dari batuan karbonat. Berarti tugas utama kita tuh berarti fokus kepada tetrasiklik yang C24 dan C26 ya Pak untuk memastikan kalau itu memang akan punya hasil bagaimana Pak terkait sampel yang di batuan karbonat ini Pak. Jadi pertanyaannya kemana? Kalau pertanyaannya itu ya iya kan 2426 ini kalau itu tinggi maka menunjukkan bahwa kalau itu minyak ya, kalau batuan kan gampang. Anda orang geologi akan tahu batuan, oh ini karbonat, kasih aja Cl ngecos banyak, oh ini karbonat. Tapi kalau itu minyak, oh minyak ini berasal dari batuan induk yang mana? Oh batuan induknya ternyata adalah karbonat. Jadi saya kembali ke apa namanya ke contohnya dulu ya. Sebentar, yang mana tadi ya? Mudah-mudahan tidak. Ah, ke sini ya. Jadi nah ini contohnya. Maka kita menganalisisnya bahwa batuan induknya itu adalah karbonat, ya, dari C24 dan C26-nya. Lalu apa Pak implikasinya kalau saya tahu minyak ini dari karbonat? Nah, dari mana ini? Dari seram. Yang ini, nah seram itu kan tetangga Anda. Buton juga tidak jauh juga dari Maluku. Nah, apa artinya? Artinya bahwa seram itu kan banyak batuannya, macam-macam. Nah, formasi mana yang dapat diperkirakan menjadi batuan induk dari minyak seram ini? Tentunya adalah batuan induk yang karbonatan. Nah, yang karbonatan itu formasinya apa? Ya, tinggal dilihat. Saya kok lupa nama formasinya apa ya di seram itu. Nah, tetapi saya masih ingat umurnya, bahwa umurnya itu adalah di Mesozoikum, yaitu di Jura. Kalau tidak Jura eh, di Trias ya, kalau tidak salah. Itu nama formasinya. Aduh, saya lupa sama sekali. Itu caranya. Jadi untuk kalau itu minyak, untuk menentukan formasinya. Kalau batuan kan kalian tahu batuan ini saya ambil dari sini, ini dari formasi A, dan saya cek dengan HCl ngecos, maka ini adalah karbonat. Tidak perlu, itu dari lihat saja juga tahu itu kira-kira karbonat. Tapi kalau ini minyak, ya saya ulangi sekali lagi, kalau itu minyak, maka dicek dengan ini tadi, dengan berapa tadi, halaman 27 itu tadi.
Nah, kalau 24 dan 26-nya tinggi terhadap C23, maka kemungkinannya adalah karbonat. Dan itu dapat dipakai untuk korelasi. Mengkorelasikannya dengan batuan induk, dicari batuan induk di cekungan itu yang karbonatan. Jadi kalau yang satu serpih murni, yang satu karbonatan, maka kita akan menduga bahwa batuan induknya itu adalah yang karbonatan, bukan yang serpih murni, karena adanya petunjuk C24 dan C26 tetrasiklik ini. Jadi begitu Yahya menggunakannya. Baik, Pak, berarti kita hanya perlu melihat di C24 sampai C26 saja Pak untuk batuan karbonat. Nah, kenapa sih pertanyaannya tadi selalu pakai kata hanya? Tidak, di geokimia itu tidak, kita harus melihat seluruhannya. Nah, kalau saya tanya lagi, saya mau cerita lagi. Untuk membuat sehingga Yahya ataupun Roland ya, jangan pakai kata hanya. Jadi apakah kalau kita hanya lihat ini? Tidak. Sekarang apa saja biomarker yang dapat menunjukkan itu asalnya dari batuan induk karbonat kalau itu minyak? Satu, dari C24-26. Ya, apakah hanya itu saja? Tidak, dicek yang lainnya. Apa cek yang lainnya? Rasio tadi itu kan ada rasio C29, C30 ini. Ini kalau karbonat itu C29-nya seperti ini. Trisikliknya juga seperti ini. Jadi ada trisiklik juga ada yang menunjukkan karbonat. Pentasikliknya juga menunjukkan karbonat. Kalau C29-nya itu mendekati C30 atau bahkan C29-nya itu lebih tinggi dari C30. Nah, itu dicek semuanya. Jadi kalau setelah itu dicek setuju semuanya, oh ya ini masif, semuanya mengatakan bahwa sampel minyak ini berasal dari batuan induk karbonat, kita yakin. Jadi jangan pakai kata hanya, hanya pakai tetrasiklik kita tahu karbonat, tidak. Wong tetrasikliknya sendiri itu apa namanya penggunaannya tidak terlalu bagus. Jadi tetrasiklik itu sebetulnya malah sebagai kosmetik ya, sebagai tambahan. Nah ini kalau ini yang trisiklik, ini tetrasikliknya, ya jarang digunakan, mencarinya sulit. Jadi jangan pakai kata hanya, jadi dipakai semuanya, ya. Bagus, Anda boleh dapat poin 3. Pak, saya izin satu pertanyaan lagi Pak di halaman Ya, 13 mau terkait silakan, ya. Ya. terkait tadi Pak yang di halaman 13 Pak mengatakan bahwa ini adalah sampel yang bagus karena memiliki C42 dan Pak sudah tadi mengatakan bahwa untuk mendapatkan sampel dengan C42 ini cukup sulit. Nah, Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa sampai C42 ini sulit ditemukan di sampel-sampel Pak? Apa penyebabnya begitu Pak? iya. Sebentar, saya mengarahkan ke sana. Ya, ini. Saya tutup dulu yang ini mengganggu saya. Ya, jadi ini contohnya yang sampai ke C. Sebentar, saya perbesar. Ya, satu. Masih ingat tadi guna dari trisiklik, tetrasiklik. Antara lain adalah untuk menunjukkan asal material organik. Asal material organiknya ada dua kemungkinannya. Satu mikroba, satu tumbuhan tinggi. Nah, mikroba ataupun tumbuhan tinggi itu tidak memberikan distribusi trisiklik yang sama. Ya, nah kalau kita lihat ini yang bisa menunjukkan sampai ke C42 trisiklik, karena sampelnya adalah sampel lacustrin. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kapur awalnya, umurnya. Jadi kalau kalian mau mencari ini sampai ke C42 itu di sampel yang bukan lacustrin, saya khawatir kalian tidak akan ketemu. Satu, ya. Berikutnya lagi, kalau saya punya, kalau dibalik pertanyaannya, kalau saya punya sampel lacustrin, apakah pasti saya akan mendapatkan ini? Jawabannya juga tidak. Ya, karena itu tadi. Karena asalnya ada dua kemungkinannya adalah dari mikroba ataupun dari tumbuhan tinggi. Tampaknya kalau yang ini dari mikroba. Nah, mikrobanya itu ada yang dapat mensintesis sampai ke C40, ada yang tidak. Secara umum di Indonesia tidak. Jadi di Indonesia itu umumnya kita hanya bicara kalau trisiklik itu paling sampai ke 27.
tidak sampai ke yang C40, 35 saja rasanya sudah tidak ada. Sudah sulit mencarinya. Jadi kalau ditanya, mengapa kok sulit mencari ini? Satu, karena asal material organiknya. Kebetulan ini adalah khas, ya, lacustrin dan khas dari sini. Yang keduanya itu, sebentar, ini saya dari MIT ya. Yang keduanya itu tidak semua mikroba ataupun tumbuhan tinggi memberikan yang sama seperti ini. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang akan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan trisiklik sampai ke C40. Ya, karena itu sulit. Di Indonesia umumnya tidak ada. Karena dari pengalaman saya yang lama bekerja di sampel Indonesia mulai dari Aceh sampai ke Papua, itu tidak menemukan setinggi ini. Ini khas ini. Karena itu makalah ini menjadi laris sekali karena ini dipakai sebagai contoh, sebagai referensi untuk melihat mana sih yang namanya trisiklik sampai C42, ya ini. Begitu, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tambah 2 lagi ya poin Anda. Jadi dapat 4. Bagus. Jangan lupa nanti diklaim poin-poin itu di UAS nanti. Jadi di UAS nanti itu saya sediakan kolom untuk memberikan bonus, klaim bonusnya. Kalau saya lupa ditulis saja di atasnya itu bonus sekian. Mudah-mudahan tidak lupa lah. Monggo kalau masih ada yang mau bertanya lagi silakan. Pak izin bertanya Pak, tapi ini terkait poin Pak. Iya, ya monggo silakan. Apa? Uh, Sebentar, kalau begitu ini sebentar saya tutup saja dulu supaya kita bisa sebentar ya. And choose option. View kali. Ya silakan. Jadi Pak, kemarin saat sistem yang sebelum UTS itu kan diajar oleh Pak Ervin dan Pak Erwin. Betul. Nah, dari Pak Ervin itu juga memberikan sistem poin seperti ini, Pak. Nah, Ya. jadi kalau untuk UAS ini kita hanya menampilkan poin dari Bapak saja atau total seluruh dari Pak Ervin? Yang dari saya saja, Oh ya, baik, Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah poin yang diberikan oleh Pak Ervin ataupun Pak Erwin itu Anda munculkan di UTS atau tidak? Oh, itu tidak diminta, Pak. Waduh, saya nggak berani karena itu bukan bukan ranah saya ya. Jadi ya mohon maaf kalau tidak terpakai yang dari Pak Ervin dan Pak Erwin. Ya, tapi yang untuk saya nanti silahkan Roland mengumpulkan poinnya dari teman-teman dan diberikan ke saya untuk kok nggak usah salah saya. Tidak usah. Nanti semua pribadi-pribadi menuliskannya di lembar UAS. Ya, poinnya berapa? Ya, Pak. Mudah-mudahan saya tidak lupa untuk mencantumkan Anda ngeplot poinnya. Dan saya ulangi sekali lagi, poinnya hanya yang dari saya, bukan yang dari Pak Ervin maupun Pak Erwin. Ya, Ya, Pak. ya. Sial kalau tidak terpakai. Ini soalnya saya juga setiap kali teman-teman ada yang mencatat, saya selalu catat juga, Pak. Yang bertanya saya selalu mencatat, Pak, poin-poinnya sehingga nanti takutnya mereka lupa, Pak. Iya, iya. Oh, bagus juga. Iya. Jadi ada kontrolnya. Siapa tahu lupa terus ngeklaim 50 padahal hanya dapat 10 gitu kan. Rohan bisa menegur. Iya, Pak. Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada dibuka ya videonya. Kita ambil foto untuk jurnal. Baik, teman-teman, harap dinyalakan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih, Roland. Terima kasih untuk semuanya. Banyak, Pak. Ya, insya Allah kita bertemu di Rabu depan kuliah yang terakhir sebelum kita ujian akhir. Baik, kita tutup dengan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, sampai minggu depan ya. Baik, Pak. Ya, saya tutup. Terima kasih Pak. Ya, saya leave meeting. Roland yang nutup karena Anda hostnya.
Baik Pak, segera saya tutup Pak. Ya,